Hello, welcome back. This is Hooligan second video with me, Gio. Oke, langsung aja. Seperti yang gue udah post kemarin di IG story gue bakal bahas penunjukan Andrea Pirlo sebagai seorang pelatih barunya Juventus. Dan kalau sempat, gue bakal mencoba untuk memprediksi hasil yang bakal terjadi di perempat final Champions League dan Europa League. Oke, langsung aja. Andrea Pirlo. Siapa sih Andrea Pirlo? Jadi Andrea Pirlo adalah seorang legenda sepak bola. Tidak cuma di Italia, tapi juga di Eropa, bahkan dunia. Karena mungkin hampir semua pencinta sepak bola di dunia pasti tahu namanya Andrea Pirlo. Karena kalau tidak bisa dibilang yang terbaik, Andrea Pirlo adalah salah satu yang terbaik yang pernah bermain di posisinya. Pada saat masih aktif bermain, Andrea Pirlo sendiri berposisi sebagai seorang gelandang bertahan, berada tepat di depan garis pertahanannya sendiri, baik dalam formasi 4 back atau 3 back, dan berperan sebagai seorang deep lying playmaker. Apa itu deep lying playmaker? Itu nggak bakal gue bahas sekarang. Gue bakal bahas di lain kesempatan kalau ada waktu dan diizinkan. Tapi kali ini gue nggak bakal bahas posisi atau peran. Gue bakal bahas seorang Andrea Pirlo dulu. Dia pada saat bermain dikenal sebagai seorang jenius, seorang artis, seorang seniman di lapangan hijau. Nama panggilannya saja bagus-bagus, seperti The Professor, The Architect, The Metronome, Maestro, bahkan Mozart. Ya, disamakan seperti ya Wolfgang Amadeus Mozart, seorang komposer, pencipta lagu, musisi legenda yang pernah ada. Jadi saking jeniusnya dia disamain sama Mozart karena ya pada saat melihat Andrea Pirlo bermain itu seperti melihat seorang musisi memainkan alat musiknya dengan passing-passingnya, dengan visi bermainnya, close control bolanya, bahkan gak cuma itu aja. Andrea Pirlo memiliki satu senjata mematikan dalam bentuk set piece atau bola mati, baik dari tendangan sudut, tendangan penalti, bahkan tendangan bebas. Karena Andrea Pirlo berada di posisi kedua pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan tendangan bebas di Liga Italia, di bawah Sinisa Mihajlovic, mantan pemain Lazio dan Inter Milan. Dia sempat bermain di beberapa klub, tapi lebih dikenal sebagai legenda dari tim AC Milan dan Juventus sebelum memutuskan untuk pindah ke Amerika, bermain di New York City FC dan pensiun di sana pada tahun 2017. Pirlo sendiri merupakan salah satu punggawa timnas Italia pada saat memenangkan Piala Dunia tahun 2006 dan juga sebagai runner up Euro tahun 2012, kalah dari Spanyol. Tapi Pirlo sendiri tergolong
masih hijau sebagai seorang pelatih, walaupun pada saat masih aktif bermain, dia adalah seorang pemain yang dikenal jenius dan berkelimang trofi. Dia baru saja tahun kemarin lulus kursus kepelatihan, udah mendapat lisensi UEFA Pro, udah layak untuk menjadi pelatih tim utama tim-tim Eropa. Cuman baru 8 atau 9 hari yang lalu Andrea Pirlo ditunjuk sebagai pelatih tim U23-nya Juventus. Tetapi ada kejadian yang tidak terduga. Maurizio Sarri dipecat oleh Juventus setelah gagal mengantarkan Juventus melangkah ke babak perempat final Champions League. Setelah dikalahkan Olympique Lyonnais, tim dari Prancis, dengan kalah agregat. Mungkin gue ngelihatnya pemecatan Sarri ini karena ekspektasi dan harapan dari direksi atau manajemen dari Juventus sendiri, dengan komposisi pemain dengan profil-profil tinggi seperti Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mathis de Ligt, Miralem Pjanic, Leonardo Bonucci, bahkan seorang Cristiano Ronaldo pun, ya Juventus tentu saja diharapkan dapat memenangkan atau dapat lebih perform di kompetisi Eropa. Karena selama ini stigma yang ditempelkan ke Juve adalah tim jago kandang. Karena ya walaupun dikdaya atau benar-benar jago di Italia, karena 9 tahun terakhir aja Liga Italia itu semuanya dimenangin sama Juve 9 tahun berturut-turut. Dan dalam 9 tahun itu sempat 2 kali masuk final Liga Champions, tapi kalah dua-duanya, sama-sama kalah dari tim Spanyol. Yang pertama kalah dari Barcelona 3-1, terus yang kedua kalah dari Real Madrid 4-1. Mungkin itu yang membuat ekspektasi dari Maurizio Sarri ini ketinggian, karena ya melihat pada komposisi tim. Terus musim kemarin sebelum menjadi pelatih Juve, Sarri sempat membawa Chelsea menjuarai Europa League. Jadi ya gue keputusan ini cukup mudah dipahami. Untuk sebuah tim seperti Juventus, sebuah tim besar, pasti ingin sukses gak cuma di liganya atau di negaranya aja, tapi juga di kompetisi interkontinental. Akan tetapi ya Pirlo masihlah seorang pelatih yang muda. Bahkan untuk melatih tim junior secara resmi aja belum pernah, tapi langsung ditunjuk sebagai seorang pelatih tim utama dari tim yang besar, langsung Juventus. Ya mungkin keputusan ini diambil melihat masa lalunya sebagai seorang pemain yang jenius. Mungkin kejeniusannya ini bisa ditularkan atau bisa dilanjutkan di masa kepelatihannya juga. Dan kita semua tahu ada beberapa pelatih muda yang mulai menancapkan kukunya di tim-tim besar, seperti Frank Lampard di Chelsea dan Mikel Arteta di Arsenal. Tapi melihat Frank Lampard dan Mikel Arteta juga, mereka berdua sempat
menjadi pelatih atau asisten pelatih dulu sebelumnya. Tidak seperti Andrea Pirlo yang langsung ditunjuk sebagai pelatih tim utama tim besar. Mungkin juga ada beberapa faktor seperti Italia yang dikenal sebagai negara pencetak pelatih-pelatih yang besar seperti Marcello Lippi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti, Arrigo Sacchi, Antonio Conte, Maxi Allegri. Mungkin itu yang membuat Juve berpikir bahwa untuk apa ngambil pelatih dari luar kalau di dalam negara sendiri masih banyak pelatih yang memiliki potensi atau masa depan cerah untuk memberikan kejayaan kepada klubnya. Atau mungkin juga Juventus menunggu Zinedine Zidane step down dari kursi kepelatihan di Real Madrid, karena Zinedine Zidane dan Juventus juga memiliki keterikatan secara psikologis, karena dulu sebelum pindah ke Madrid dan pensiun di Madrid, Zinedine Zidane adalah seorang mantan pelatih Juventus, dan di Madrid sendiri Zinedine Zidane terbukti sebagai pelatih muda naik dari tim Real Madrid B, terus jadi asisten pelatihnya Carlo Ancelotti, dan akhirnya sekarang jadi pelatih tim utamanya Real Madrid, berhasil mengantarkan Real Madrid berkali-kali juara Liga Champions. Jadi ya mungkin saja ini adalah keputusan yang dibuat untuk sementara waktu. Tapi ya jika Andrea Pirlo dapat membawa Juventus menuai kesuksesan di tingkat Eropa, mungkin saja Andrea Pirlo yang di kontraknya itu di kontrak 2 tahun ya, mungkin kontraknya akan diperpanjang. Kita lihat saja nanti, kita berharap yang terbaik untuk Juventus dan Andrea Pirlo. Semoga Pirlo dapat memberikan yang terbaik seperti saat dia masih bermain, tidak mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi di karir kepelatihannya seperti yang terjadi di AC Milan-nya Filippo Inzaghi dan Clarence Seedorf, sama-sama mantan pemain, mantan legenda klub yang langsung ditunjuk jadi pelatih tapi akhirnya gagal membawa tim untuk meraih kesuksesan. Kita doakan saja yang terbaik untuk Andrea Pirlo dan Juventus, karena jujur buat gue ini menarik untuk dilihat bagaimana penampilan Juventus di musim depan dengan Andrea Pirlo sebagai pelatih tim utamanya. Oke, begitu saja untuk Andrea Pirlo. Dan untuk prediksi Europa League, ada beberapa pertandingan yang seru seperti Inter Milan melawan Bayer Leverkusen dan Wolverhampton Wanderers dari Inggris melawan Sevilla. Ini ada 4 pertandingan, dan 4 pertandingan ini semuanya digelar tidak secara home away lagi, tapi satu pertandingan aja di tempat netral dan tanpa penonton dikarenakan pandemi COVID ini menyebalkan. Pertandingan pertama tuh ada Manchester United melawan FC Copenhagen dari Denmark. Mungkin Manchester United ya walaupun belum stabil tapi mungkin bakal menang tipis atau maksimal selisih 2 gol melawan Copenhagen yang tim besar dari Denmark. Tapi
masih so-so juga, nggak terlalu bagus tapi juga nggak terlalu jelek juga. Pertandingan kedua ada Inter Milan melawan Bayer Leverkusen, pertandingan yang tricky karena dua-duanya sama-sama tim yang bagus, tapi nggak bisa dibilang terlalu bagus juga, masih sering inkonsisten. Mungkin karena ini adalah pertandingan sehidup semati ya, cuma satu kali, Inter mungkin bakal menang, tapi dengan skor tipis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kualitas pemainnya, kedalaman tim, terus faktor mental juga. Inter yang sudah terbiasa bermain di level Eropa mungkin bisa membuktikan kualitasnya di sini. Terus Shakhtar Donetsk dari Ukraina melawan FC Basel. Di sini gue bakal jagoin FC Basel, Shakhtar Donetsk, karena sekali lagi mental yang dimiliki oleh Shakhtar Donetsk karena udah sering berlaga, udah sering perform di pentas Eropa. Jadi mungkin Shakhtar Donetsk bakal menang dengan skor tipis atau maksimal ya selisih 2 gol. Dan pertandingan terakhir ada Wolverhampton Wanderers melawan Sevilla. Gue bakal jagoin Sevilla menang tapi tipis. Karena ya Wolverhampton Wanderers di 2 musim terakhir menunjukkan permainan yang benar-benar memanjakan mata. Dikenal sebagai sebuah giant killer juga, sebuah tim yang bisa menang dari tim-tim peringkat atas dan bisa menunjukkan performa yang lumayan bagus juga di Europa League musim ini. Namun sayang sekali tim yang harus mereka hadapi adalah Sevilla yang notabene adalah pemegang piala Europa League terbanyak. Jadi Sevilla ini pengalamannya di Europa League udah banyak, mentalnya sudah ada, komposisi dan kapasitas kualitas tim juga udah memadai. Jadi sebenarnya untuk taktikal sendiri nggak kalah sih, tapi mungkin mental bakal berbicara karena ini sekali lagi pertandingan cuma 1 kali tanpa penonton di tempat netral. Sevilla yang bakal menang mungkin dengan skor tipis. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa dukung dengan like, comment, dan subscribe. Thank you.